Jadi ada teman, "Bang, Abang waktu di bagian pertanahan itu kan ngurus tanah berhektar-hektar." "Oh iya betul." "Sekarang di KB ngurus apa?" Saya bilang, "Di KB itu lebih hebat ngurus tanahnya." "Apa? Tanah tanah sejengkal." Gitu. Betul, betul. Itu kan terkait dengan pemasangan ke IUD apa semua implan segala gitu, saya ikut gitu kan. Jalan-jalan di puskesmas ke semua. Ya itu ulang itu mencegah daripada dengan banyak anak. Noa Ngalam, selamat pagi dan selamat datang di podcast Mako Suara Cita, podcast yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Saya Farasya yang hari ini akan memandu podcast kita pada hari ini, dan sudah duduk bersama kita salah satu saudara, sama-sama dari Dinas Komunikasi dan Informatika yang jauh di sana ya. Ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kuburaya, Bapak Edi Mudianto SHMH. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah ini. Hari ini sampai di Kota Malang di hari apa nih Bapak? Kemarin sore ya. Kemarin sore. Terus langsung ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang di paginya ya Bapak ya? Paginya. Bagaimana nih Bapak? Mungkin buat Nawak Ngalam, panggilan kita untuk para pendengar ini Nawak Ngalam Bapak. Jadi kalau di Malang itu ada identik dengan bahasa walian Bapak. Bahasa walian. Jadi bahasa itu dibalik-balik. Jadi gitu. sebenarnya Nawak Ngalam itu kawan Malang Bapak. Jadi dibalik ya Bapak ya. Jadi untuk Nawak Ngalam nih Bapak yang mungkin belum familiar sama Dinas Kominfo di Kuburaya dan juga belum familiar juga sama Pak Kadin, boleh dong diperkenalkan terlebih dahulu Bapak? Oke, terima kasih nih. Terima kasih. Terutama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua nih. Ini alhamdulillah nih saya ditodong oleh Pak Kadis. Langsung ikut podcast ini. Padahal lewat saya tanya tadi, "Ini kan Pak podcast." Oh, ya kesempatan juga kan gitu kan. Ya kami dari Kuburaya. Nah ini Kuburaya ini pecahan atau apa itu ada pemekaran dari Kabupaten Induk dulu tuh dari Kabupaten Pontianak. Jadi ada 2 kabupaten. Jadi Kabupaten Landak juga dari Kabupaten Pontianak. Kemudian yang bungsunya adalah Kabupaten Kuburaya. Nah ini Kominfo ini berdiri di Kabupaten Kuburaya sejak tahun 2019 itu udah berdiri sendiri. Memang bukan 2009, maaf 2009 itu sudah berdiri sendiri namanya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuburaya. Karena dipikirkan untuk masa-masa yang akan datang Kominfo ini luar biasa kerjanya gitu kan. Nanti mempunyai peranan penting gitu aja terbukti sekarang gitu kan. Banyak urusan-urusan yang ditangani oleh Kominfo. Nah, sebelum di Kominfo di Kuburaya Bapak, sebelumnya berkarir di keliling-keliling dinas pastinya. Betul. Sebelumnya di mana? Jadi saya penempatan pertama SK itu di Bapeda. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah itu selama 9 tahun. Jadi 8 tahun tuh ya ikut tim anggaran eksekutif lah gitu kan. Gimana cara nyusun ya Pak Kadis kita nih pengalaman gimana menyusun anggaran gitu kan. Betul, apalagi zaman dulu itu terkait dengan Pak Dewannya luar biasa. Ada kadang-kadang ya sidangnya setengah kamar untuk finalisasi anggaran gitu kan. Tapi sekarang udah enak. Sekarang kalau kita di Kuburaya sudah berbasis geoportal, jadi setiap perencanaan terkait dengan jalan apa semua mereka tidak banyak berdebat panjang gitu kan. Tinggal dipaparkan berapa jalan yang sudah dilaksanakan, khususnya jalan Kabupaten Kuburaya itu status jalan yang didanai oleh APBD itu. Kemudian dari Bapeda saya ke bagian hukum. Nah itu sempat juga jadi Kasubag itu ngurus terkait dengan Perda, Perbu, SK Bupati itu udah urusan kita dulu. Nah tidak lama di situ, sekitar tidak sampai 2 tahun ada perubahan OPD. Nah perubahan OPD itu terkait ada kewenangan pertanahan, urusan pertanahan. Nah di bagian pemerintahan itu dibentuklah Kasubag Pertanahan. Tahu-tahu saya mutasi, masuk didudukin, diletakkan di situ. Wah ini bagian baru ini kan, kita putar otak lagi nih apa ya, tentu terkait dengan apa payung hukumnya harus kita siapkan terkait dengan tindak lanjut daripada beberapa kewenangan diserahkan kepada daerah. Itulah, itu juga tidak lama saya di situ.
Tidak lama di situ, nah sambil ngurus pemekaran ini, pemekaran Kuburaya ini kita ajukan sejak tahun 2000, itu baru diaminin pada tahun 2007. Oh, oke. Nah itu pun berselang 5 tahun setelah Kabupaten Landak itu. 5 tahun baru boleh kita ngajukan lagi gitu kan. Nah mulai 2005, 2006, 2007 alhamdulillah itu diaminkan oleh pusat. Itu pun tidak gampang gitu kan. Pasti, Itu malum Bapak. lah gitu kan. Luar biasa pada saat itu pemekaran wilayah se-Indonesia itu. Di Kementerian Dalam Negeri itu luar biasa itu. Orang datang bawa tas, bawa map dan sebagainya dari daerah-daerah lain, terutama daerah timur itu kan. Memang Betul, Pak. pemekaran itu luar biasa itu. Nah selesai itu mau disahkan, ya saya dapat tawaran gitu. Dapat tawaran disuruh sekolah lah gitu kan. Suruh ikut tes. Wah saya mikir nih, bisa pindah kan nih. Kalau Kuburaya sudah disahkan, bisa. Pada waktu itu kan Kabupaten Pontianak itu dengan kota Pontianak itu lumayan jauh. Oh iya, Pak. Nah itu perjalanan sekitar 1,5 jam baru nyampe ke sana, itu kalau tidak macet. Nah sana macet juga. Jadi kita bolak-balik gitu. Betul, Pak. Nah karena kerja kita di Kabupaten Pontianak, kita tinggal di kota Pontianak. Jadi setiap hari Iya, betul, Pak. pulang pergi naik bis. Kadang-kadang kita ada kontrakan bis itu, kan ramai ini. 55% itu pegawai dari kota pada saat itu. Kerja di Kabupaten Pontianak itu. Nah begitu senangnya begitu kan, begitu Kuburaya dimekarkan gitu kan. Jadi pemerintahan baru gitu kan. Nah gitu pada saat itu ditawari ikut tes, ya ini bisa pindah enggak saya ini kok jadi nih kan. Nah, saya abaikan yang ada di depan, saya laksanakan dulu. Urusan nanti Dudi gitu kan. Insya Allah pasti ada jalannya. Betul, Pak. Nah, saya ikut tes, lulus pula tuh. Alhamdulillah. Lulus ya, tugas belajar lah saya di Undip Semarang pada saat itu 2007. Ya, saya kebut. Ya alhamdulillah dalam jangka waktu 1 tahun 2 bulan saya harus selesai. Nah, selesai pulang Kabupaten Induk itu. Nggak bisa, orang udah pindah, pada pindah nih. Wah, sepinya gitu. Sepinya gitu kan. Jadi tanggal 17 Juli 2007 itu, 2008 pemerintahan baru. Nah, saya selesaikan 2009 lah itu udah selesai, pulang sepi sekali itu. Luar biasa, wah ini gimana. Ya, alhamdulillah lah. Pada saat itu kena bupatinya ganti baru ke semua kan. Pada saat itu saya di bagian pemerintah itu kan ada apkasi. Betul, Pak. Nah, saya juga nangani apkasi gitu kan. Nah, apkasi terkait dengan pameran-pameran di Jakarta, apa segala semua. Ya itu ya ketemulah dengan Pak Bupati baru, Bupati Kuburaya. Itu sejarah ya kan. Ya, komunikasi lah. Ya alhamdulillah mereka juga ya istilahnya mensupport lah gitu kan. Saya untuk ikut bergabung di situ untuk ya itu istilahnya adik itu kan. Ini kan kabupaten adik untuk mengembangkan Kuburaya. Ya alhamdulillah karena sekarang kita sedih juga melihat Kabupaten Induk itu kan. Wilayahnya jadi kecil gitu. Wilayahnya jadi kecil, jadi Kuburaya lebih besar. Pertumbuhan ekonomi juga luar biasa Kuburaya itu. Mungkin itu ya sejarah sedikit saya gitu kan. Panjang ya Pak, panjang. Termasuk Jadi dari pemekaran yang tadi itu ya. Jadi itu, saya begitu pindah di Kuburaya, pertama sekali saya ditempatkan di bagian pemerintahan lagi. Oke, Pak. Nah itu urusan atau di sana ada tata pemerintahan, itu urusan batas. Wah itu luar biasa tuh, batas wilayah itu kan, batas wilayah antar kabupaten, batas wilayah antar kecamatan. Nah itu kan luar biasa antara desa-desa. Wah, naik masuk hutan, keluar hutan itu ngambil titik koordinat. Itu memang udah kerjaan kita dulu kan. Tuh ya, selang kemudian saya dipercayalah untuk menjadi kabak pertanahan pada saat itu. Nah, kabak pertanahan tidak lama saya pernah di KB juga, sekretaris gitu. Ini agak guyon sedikit, mohon maaf kan. Jadi ada teman-teman pada saat saya udah pindah di Kominfo. Nah dari KB saya ke Kominfo kan, jadi sekretaris juga. Jadi ada teman, Bang, abang waktu di bagian pertanahan itu kan ngurus tanah berhektar-hektar. Oh iya betul. Sekarang di KB ngurus apa? Saya bilang di KB itu lebih hebat ngurus tanahnya. Apa? Tanah sejengkal. Betul. Itu kan terkait dengan pemasangan IUD apa semua implan segala, saya ikut gitu kan. Jalan-jalan di puskesmas semua. Ya itu ulang itu.
itu mencegah daripada dengan banyak anak. Nah itu hebatnya sebelah itu. Ini tanah dulu, tanah urusan Mbah Hita itu sekarang, oh itu ketawa semua kan, itulah. Itu sejarahnya ketika saya di Kabupaten Kuburaya. Jadi ada beberapa jabatan di situ yang saya dudukilah gitu ya. Pimpinan berikan kepercayaan, amanah itu yang saya harus laksanakan. Ya, alhamdulillah sekarang jadilah saya di Kadis Kominfo itu. Jadi begitulah. Saya sampai jadi kadis pun begini lah. Ini untuk anak-anak buah saya ini. Oh, iya. Jadi saya selalu ngajak staf itu selalu jangan terlalu serius gitu kan. Betul, karena Pak. semuanya susah kasih titel. Jadi mereka pun sekolah S2 saya kasih titel S3 dia. Iya S3 semua tuh. Walaupun dia S1 saya kasih titel. Kenapa? Nah itu bilang pada tanya apa S3. Nah itu kalau kita harus serius, selesai dan santai bilang gitu. Nah, itu S3. Jadi kalau satu saat pimpinan membutuhkan pekerjaan datang itu harus siap lah untuk kerja. Jadi ya kalau ada kerjaan kerjakanlah hingga selesai. Seriusi, selesai dan santai. Ya itu moto saya. Semua saya bekerja itu yang saya terapkan ke teman-teman. Dan saya selalu kalau di kantor saya maaf nih Pak Kadis, saya jarang mengumpulkan rapat-rapat. Saya pergi ke bidang-bidang, duduk situ, saya ngobrol gitu kan. Ngobrol apa nih? Nah, jadi kita selesaikan secara diskusi bersama-sama. Kalau ada antar bidang, nah kita kumpulkan mana bidang. Nah, kita kumpul di ruangan. Nah, itu betul. Mungkin itu. Wah, ini panjang sekali ya Pak ceritanya. Dan juga termasuk soal pemekaran-pemekaran yang tadi itu juga. Dan karena kan dari Kabupaten Kuburaya ini jauh sekali Pak dari kami di Kota Malang. Kalau boleh tahu kenapa memilih Kota Malang sebagai tujuan kunjungan? Nah, ini nih hebatnya nih Kota Malang nih. Jadi Januari saya pernah ke sini. Nah, ketemu dengan beliau nih. Januari. Nah, saya sering ikut rakor-rakor itu. Kegiatan apa-apa. Itu ada semacam penghargaan semua kabupaten kota se-Indonesia gitu kan. Kalau diumumkan tuh pasti Kota Malang tuh ada gitu, prestasi gitu. Terkait dengan layanan informasi lah gitu kan. Nah, itu yang kami ingin belajar lah di sini gitu kan. Nah, terkait dengan PPID, spam lapor gitu kan. Kemudian KIM-nya bagaimana. Nah, tadi malam saya buka TV, wah ini hebat nih bilang gitu nih. Pak Kominfo Kota Malang punya TV gitu kan. Nah, tuh. Jadi saya jalan-jalan juga ISP itu tiang internet itu udah ditanda. Oh iya hebat nih gitu kan. Kominfo sudah punya tiang ISP sendiri gitu kan. Betul, Pak. Nah, kami juga tadi udah sempat foto-foto karena kita juga ada seperti itu gitu, tapi belum sempat untuk meregistrasi itu, untuk memberi tanda itu mana punya kita gitu. Karena itu termasuk aset juga kan, yang harus terdaftar di inventarisasi kantor. Nah, itu luar biasa nih Kota Malang, Kominfonya itu karena itu siapa dulu kadisnya gitu kan. Nah. Betul. Dan juga kesan pesannya di Kota Malang Pak, kan baru kemarin juga sampai, terus juga paginya ini sudah ke Kominfo juga jalan-jalan Bapak. Oh lumayan, tadi malam kami retake ya itu ya. Betul. Luar biasa tuh di setiap perkampungan ya itu kan. Betul Pak. Kita masukin tuh, masuk. Rapinya luar biasa. Sudah itu banyak jual kopi di situ kan. Betul. Saya tahu, waduh ini luar biasa. Kita mikir nih di Kuburaya bisa nggak bikin ini. Ternyata daerah seperti itu tidak ada di Kuburaya gitu kan, yang ada di Kota Pontianak itu. Ini nanti akan saya sampaikan ke kawan-kawan di Kota Pontianak. Kebetulan Pak Kadis juga kenal baik dengan saya. Itu ada namanya daerahnya itu Pasar Menara itu. Itu luar biasa. Kayak ya dulu bangunan lama itu kayak ya kalau kita pernah pergi ke Sarawak, kayak begitulah. Jadi jalan-jalan tuh bisa dibuat seperti itu daerah wisata. Ya mudah-mudahan nanti saya datang nih, saya akan ketemu dengan teman di Kominfo Kota untuk saya sampaikan, saya foto-foto, wah bagus, sampai saya ngopi di situ. Kami masuk, wah luar biasa lah kalau malam. Luar biasa sekali Bapak ya. Bahkan ini juga masih luar biasa sekali. Kami juga kaget tiba-tiba tadi kedatangan tamu dari mana? Dari Kuburaya loh. Karena itu jauh sekali Kalimantan ya Bapak. Ya malah deket sama kampung halaman saya daripada sama Kota Malang Bapak. Oh gitu. Ya, saya di Batam Pak. Oh Batam, berarti bahasa Melayu nih sama nih. Betul, bahasa Melayu Bapak, betul. Berarti sama-sama orang Melayu Bapak ya. Soalnya dari Pontianak ke Batam tuh udah jauh, 45 menit udah nyampe gitu kan. Tinggal nyebrang Singapura gitu kan. Ya minum-minum, belanja, beli apa itu,
durian musangking gitu kan. Terus langsung pulang lagi gitu Bapak ya biasanya kita. Jadi mungkin sebelum kita menutup juga karena tadi lihat jadwalnya Pak Kadis kayak banyak sekali mau keliling-keliling Pak ya. Jadi apa nih yang terakhir harapannya bagi kolaborasi antara Kabupaten Kuburaya dan juga Kota Malang nantinya Pak? Ya, kami harapkan nanti dengan kami teman-teman tadi sudah belajar di sini itu cari pengalaman di sini, mudah-mudahan ini bisa kami terapkan di sana. Terutama tadi terkait dengan itulah ya juga ngobrol dengan Pak Kadis terkait dengan PPID-nya, dengan spam lapornya, kemudian terkait dengan satu data tadi kan sudah panjang lebar kami bicara dengan beliau. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang kelebihan dari sini akan kami bawa di kabupaten nanti itu sebagai referensi gitu kan. Siap, terima kasih Bapak dan semoga bisa ke Kota Malang lagi nanti studi banding lagi kita keliling-keliling lagi Bapak ya. Karena di Kota Malang nggak cuma kayu tangan tadi yang unik Bapak, tapi bisa keliling-keliling di daerah yang lebih banyak lagi. Betul. Dan kami ucapkan terima kasih sudah mau berkunjung dan juga sudah mau podcast bersama kami di studio kami yang sederhana ini Bapak ya. Alhamdulillah, luar biasa. Baik. Juga kami juga bisa nyontoh nih. Kelas satunya seperti ini dulu punya kami, ini lebih kecil kami punya gitu kan. Begitu ada penambahan tadi, penambahan pegawai tidak cukup ruangannya bongkar lagi. Harus diperbesar lagi Pak berarti ya. Jadi sekarang kami sana itu juga ruang rapat, itu juga tempat podcast itu. Jadi kita desain lah gitu kan. Itu juga tempat Zoom meeting gitu. Baik. Terima kasih Bapak. Dari itu tadi Nawang Alam sebuah sharing session kita bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuburaya. Semoga nantinya bisa ada kolaborasi yang lebih menarik lagi. Saya Anya Farasya, pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih.